Quran menurunkan ayat tentang hijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudnina min jalabibihinna 'asa an yu'rafna fala yurdin. Wahai Nabi, katakan pada perempuan istri-istrimu, anak-anakku yang perempuan dan perempuan-perempuan musliman, kenakan hijab jilbab bagi mereka, ya, supaya jadi syiar, tanda mereka sebagai seorang muslimah. Plus kalau sudah pakai hijab tidak boleh diganggu, mesti dibantu dalam kehidupan. Subhanallah, turun ayat itu, ada orang mengingkarinya. Bisa, walaupun seorang ahli, seorang gelarnya banyak dan sebagainya, kemudian berbicara mengatakan misalnya jilbab itu tidak wajib bagi perempuan. Hukumnya nggak apa-apa nggak pakai jilbab, nggak apa-apa nggak pakai jilbab. Yang penting itu pakaian terhormat. Bisa ya. Nah, ini yang seperti ini sudah tetap ketentuannya dalam Al-Quran. Tidak usah capek menghabiskan energi untuk banyak mendengarkan. Nanti capek sendiri, ujung-ujungnya kita menjauh. Nah, yang seperti ini tidak jelas. Yang pakaian terhormat yang bagaimana, Pak? Di Bali pakaian minim sudah terhormat. Di Papua pakai koteka itu terhormat. Ya. Yang bilang saja belum tentu ke Papua mau pakai koteka itu, ya, itu belum tentu. Nah, karena itu kata Al-Quran, kalau ada orang yang seperti ini atau yang merendahkan, memang tidak mengingkari tapi mengejek. Duh, pakai jilbab kuno, sekarang zamannya sudah terbuka. Duh, pakai jilbab tapi angkot kurang juga bayarnya. Bisa. Yang direndahkan jilbabnya, bisa. Yustahza itu istihza namanya. Perhatikan, kata Al-Quran, yang seperti ini jangan pernah didengarkan, jangan membuang energi untuk meresap informasi yang tidak jelas. Apa nanti yang didapatkan? Innakum idam mithluhum. Kalau lama-lama kita mendengarkan kalimatnya, lama-lama malah mendapatkan perilaku seperti mereka. Lama-lama nggak lepas hijabnya, lama-lama hilang girahnya, hilang izzahnya dan sebagainya. Orang seperti ini, perhatikan ancamannya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Orang akan menghimpun orang munafik. Perhatikan, munafik didahulukan dibanding orang kafir. Kalau orang kafir menolak syariat Islam itu wajar, karena kafir. Tapi kalau orang Islam mencela syariat Islam, merendahkan Al-Quran, itu tidak wajar. Disebut oleh Quran sebagai orang munafik. Orang ini yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka jahanam dibandingkan orang kafir. Perempuan yang tak menutup aurat, neraka jahanam tempatnya. Suaminya yang diam saja, dayus, tak mencium bau surga. Suami yang membiarkan istri tak menutup aurat, la yadkhulul jannata dayus, tak mencium bau surga, dayus. Siapa itu dayus? Allazi la yagharu ala maharimihi, yang tak ada rasa cemburu kepada mahram. Siapa itu dayus? Allazi yuqirru su' ala ahli, membiarkan istrinya tak menutup aurat. Tutup aurat. Yang lajang-lajang yang belum menikah kalian dengan perempuan yang menutup aurat. Yang sudah menikah belum juga menutup aurat, tutup aurat. Tak pernah boleh tidur, tutup aurat. Innal mar'ata idza balaghatil mahid, kalau perempuan sudah sampai usia haid, fala yasulaha an yura, tak boleh nampak illa hadza wa hadza, yang boleh nampak hanya wajah dan tapak tangan. Maka anak, menantu, cucu, kawan, anak kemanakan, suruhlah pakai pakaian yang nampak hanya wajah dan tapak tangan. Tertutup, tidak sempit, tidak transparan. Jangan celana jeans, jangan celana sempit, legging. Ulang dari sini, buka itu FB, Twitter, BBM, WhatsApp, tarik semua. Foto-foto yang buka aurat, buang semua, delete, hijrah total, tak ada lagi. Yang sudah di save, disimpan kawan, apa boleh buat? Banyak udah. Yang punya friend 5.000 orang sudah melihat itu tiap hari. Bayangkan dosa zina. Orang lain berzina mata gara-gara foto kita. Macam-macam konsepnya. Bayangkan itu dosa jariah, mengalir terus. Taubat nasuha, mandi taubat, sholat sunat taubat, berhenti. FB-nya kalau bisa membawa kebaikan, share ceramah, bisa mendapatkan grup-grup, masuk grup-grup yang baik, grup-grup yang mau nahi mungkar. Adapun yang tak baik tinggal. Yang merekam, mengupload, mengalir pahala khutbah. Bayangkan, dia tak pernah ceramah, anak saintek, tapi mengalir pahalanya. Begitu juga dengan orang yang tak berzina, tapi mengalir dosa zina, zina mata, zina selera, zina pikiran. Gara-gara apa? Dia kirim gambar-gambar yang membangkitkan hawa nafsu. Masya Allah. Makanya artis-artis itu kalau bertobat tuh ngeri sekali. Tak seimbang antara sedekah, zakat, hajinya dengan dosa yang mengalir banyak sekali. Na'udzubillah. Membuka aurat dosa besar ya.
dosa besar. Jadi kalau setiap hari dia lakukan sama, tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara buka aurat dengan riba. Dosa besar semua. Artinya kalau bayangkan kalau tiap hari bapak ibu zina 50 tahun misalnya, sama dengan tiap hari buka jilbab, sama, dosa besar, pasti berat sekali ya. Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya. Lalu untuk apa? Dan ingat ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya lagi jalan, ada supir taksi, ada uang sampah, ada penjual, semua yang lihat dia dosa lain lagi. Untuk apa panen dosa? Syaitan yang menghiasi bapak ibu sekalian, ibu-ibu sekalian terutama, yang mengatakan oh jelek kalau pakai jilbab, oh begini itu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyuruh ibu-ibu untuk pakai jilbab karena kemuliaan dan penghormatan, tidak ada yang lain. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalika adna alla yu'zain." Tujuan jilbab itu, hijab, agar mereka tidak diganggu. Kenapa wanita disuruh pakai jilbab? Kenapa nggak dibebasin saja? Mau pakai baju apa terserah, gitu kan? Subhanallah, ada seorang yang ngeluarin 2 buah permen dari kantongnya, satu dibuka bungkusnya, satu dibiarin terbungkus, digeletakin di lantai. Kata syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kau akan pilih? Kata si anak muda, yang terbungkus. Kata syekhnya, kenapa kau nggak ambil yang sudah terbuka? Dia bilang itu kan kotor. Kata syekhnya, itulah perumpamaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Mereka dibungkus itu karena suci, yang boleh buka hanya suaminya, nggak boleh sembarangan orang, gitu kan? Jadi Islam datang dengan konsep yang jelas sebenarnya, gitu kan? Cuman dilemparlah syubhat-syubhat yang meragukan, yang mengatakan Islam menzalimi wanita. Ada di antara sebagian wanita yang kemudian mulai mencari-cari alasan agar kemudian mereka enggan untuk menggunakan jilbab, sehingga mereka mulai mencari pembenaran, mereka mulai mencari dalil agar kemudian mereka mendapatkan keringanan untuk tidak mengenakan jilbab, yang pada hakikatnya jilbab itu adalah sesuatu yang wajib. Sehingga saudariku yang dirahmati oleh Allah, kita akan membacakan beberapa ucapan dari para wanita yang mengatakan, mengungkapkan alasan mereka bahwa mereka tidak mampu menggunakan jilbab. Yang pertama, para wanita biasa akan mengatakan, ya Ustaz, jilbab itu tidak menarik. Jilbab itu menjadikan kami tidak terlihat menarik. Wahai saudariku muslimah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah. Anda ingin tampak menarik di hadapan siapa? Di hadapan lelaki yang bukan mahram, yang semakin banyak orang yang memandang Anda dengan aurat Anda yang terbuka, maka semakin banyak dosa-dosa yang Anda kumpulkan. Akan tetapi, apabila Anda ingin dipandang menarik oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta Anda, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita muslimah, hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka sampai menutupi dada-dada mereka. Sehingga saudariku yang dirahmati oleh Allah, alasan tidak menarik sama sekali tidak bisa kita gunakan untuk kemudian Anda tidak mengenakan jilbab. Alasan yang kedua, yang biasa dilakukan, diucapkan oleh para wanita-wanita yang enggan berjilbab. Mereka akan mengatakan, aku tidak berjilbab karena dilarang oleh ibuku, atau mungkin yang lainnya mengatakan karena dilarang oleh suamiku. Perhatikan saudariku yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati manusia dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang memerintahkan Anda, wahai saudariku yang dirahmati oleh Allah, memerintahkan Anda untuk kemudian menanggalkan jilbab Anda, maka Anda tidak wajib untuk mentaatinya, karena yang wajib Anda taati adalah Allah, untuk kemudian Anda menggunakan jilbab. Kemudian yang ketiga, saudariku yang dirahmati oleh Allah, mereka akan mengatakan, ini Indonesia udaranya terlalu panas, sehingga apabila kami berjilbab, maka jilbab itu akan menjadikan tubuh kami terasa semakin gerah dan tidak nyaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat yang 81, Allah mengatakan api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jika kalian mengetahui. Sehingga saudariku, bandingkan panasnya dunia yang tidak seberapa ini
dengan ketika Anda mengenakan jilbab Anda, dan dibandingkan ketika nanti Allah Subhanahu wa taala murka kepada Anda, kemudian memasukkan Anda ke dalam neraka karena menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kami yakin bahwa api neraka itu jauh lebih panas dibanding api dunia. Kemudian alasan yang lainnya mereka akan mengatakan, kalau kami menggunakan jilbab, maka kami khawatir tidak mendapatkan jodoh. Karena lelaki itu tentu akan memilih wanita dari fisiknya. Dia akan lihat bentuk tubuh kami, dia akan melihat rambut kami. Maka kalau kami menutupinya sebelum kami mendapatkan jodoh, maka mendapatkan jodoh akan susah untuk kami. Saudariku yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laki-laki yang baik Allah persiapkan untuk wanita-wanita yang baik, dan wanita-wanita yang baik Allah persiapkan untuk laki-laki yang baik. Sehingga apabila Anda dengan ikhlas karena Allah menutup aurat Anda menggunakan jilbab Anda, maka pasti Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan seorang laki-laki baik untuk Anda. Sehingga apabila pun Anda mencari jodoh dengan menanggalkan jilbab, boleh jadi jodoh yang datang kepada Anda bukanlah jodoh yang terbaik sebaik ketika Anda menggunakan jilbab. Alasan yang lainnya, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan mungkin alasan yang paling banyak mereka ucapkan. Mereka mengatakan, saya belum terpanggil untuk menggunakan jilbab, saya belum mendapatkan hidayah untuk menggunakan jilbab. Nanti apabila waktunya datang, saya akan menggunakan jilbab itu. Hati-hati dengan ucapan ini, wahai saudariku. Ucapan belum waktunya, belum mendapatkan hidayah, ini ucapan yang sangat berbahaya. Karena kita sama sekali tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Sehingga apabila Anda menggunakan alasan belum mendapatkan hidayah, lalu pertanyaannya, tahukah Anda kapan Anda akan mendapatkan hidayah? Kalau Anda mengatakan belum datang waktunya, lalu pertanyaannya, tahukah Anda kapan maut akan menjemput Anda, wahai saudariku? Sehingga lakukan mulai sekarang, berusahalah dengan ikhlas karena Allah, mintalah pertolongan kepada Allah agar diringankan Anda untuk berjilbab, dan jadilah muslimah yang mulia, yang penuh dengan kemuliaannya, dengan ia berbangga dengan jilbabnya karena ia mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulnya, dan kemudian ia mengiklankan dan mengumumkan peperangan dengan syaitan yang kemudian menghalanginya untuk menggunakan jilbab. وحب دون